Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan juga kesempatan kepada kita untuk selalu belajar dan terus belajar untuk mendapatkan ilmu yang berguna untuk dunia dan akhirat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzu'ni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa kita tadi kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepahaman dalam belajar dan juga Allah ridhoi segala kegiatan pembelajaran kita secara daring ini. Nah, hari ini Ananda kita kembali belajar tentang tema 4. Nah, pada pembelajaran sebelumnya juga kita sudah pelajari yaitu tentang subtema 1 kewajiban dan hakku di rumah. Namun pada pembelajaran sebelumnya itu kita pelajari tentang pengertian hak dan kewajiban. Nah, di mana hak itu merupakan segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban itu segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan ataupun kita kerjakan. Nah, itu pembelajaran kita pada pembelajaran 1 dan 2. Dan juga kita sudah pelajari bagaimana kewajiban dan hak kita dalam berpakaian. Nah, kali ini pelajaran kita berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu yang pertama, siswa dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan dan juga penyelesaian masalah dengan tepat. Nah, yang kedua, siswa dapat menentukan 2 bilangan caca yang jumlahnya diketahui dengan tepat. Nah, yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga yang berkaitan dengan makanan yang tepat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berarti ketika kita sudah mempelajari itu, semoga tujuan-tujuan pembelajaran tadi itu bisa kita capai. Nah, materi kita yang pertama adalah hak dan kewajiban terhadap tubuh. Jadi pada pembelajaran sebelumnya itu kita pelajari hak dan kewajiban terhadap pakaian. Nah, sekarang itu kita pelajari apa hak dan kewajiban kita terhadap tubuh. Nah, apa ya hak? Berarti hak itu yang harus diterima oleh tubuh kita. Kemudian kewajiban, apa yang harus kita lakukan untuk tubuh kita. Nah, tubuh yang sehat membuat kita dapat bergerak aktif dan gesit, serta dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Kewajiban kita adalah menjaga tubuh tetap sehat. Hak kita adalah memiliki tubuh yang sehat. Nah, kewajiban kita itu menjaga tubuh tetap sehat. Kalau dikatakan menjaga, artinya kita harus lakukan. Kita yang melakukannya. Kita harus lakukan penjagaan terhadap tubuh kita. Dengan cara apa? Menjaga pola makan, berolahraga, jangan jajan sembarangan. Nah, itu termasuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah, kemudian hak kita itu memiliki tubuh yang sehat. Jadi kita itu harus memiliki tubuh yang sehat. Nah, hak itu kan sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi hak tubuh kita itu harus sehat. Karena kalau sakit, maka tubuh kita itu akan tersakiti. Nah, kalau kita sehat, maka semua organ yang ada dalam tubuh kita itu berjalan dengan baik. Jadi itulah hak kita, yaitu memiliki tubuh yang sehat. Kalau kewajibannya menjaga. Nah, menjaga tubuh tetap sehat. Nah, agar tubuh sehat, apa misi yang harus kita lakukan? Apa ya, Ananda kira-kira hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan tubuh yang sehat? Nah, yang pertama pastinya makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Jadi kita harus makan makanan yang bergizi dan seimbang. Kita makan karbohidrat, kita makan protein, nah, vitamin A, vitamin B yang ada pada buah, pada sayur. Jadi harus sesuai dengan gizi yang harus tercukupi oleh tubuh kita. Dan makannya itu juga teratur.
gitu ya. Jadi kalau Ananda tuh makan 3 kali sehari, sarapan, siang, sore ataupun malam ya. Karena Ananda itu agar tubuhnya itu sehat. Kemudian yang kedua sarapan, pastinya pagi-pagi itu harus sarapan supaya berenergi. Nah, yang ketiga itu istirahat yang cukup. Jadi tubuh kita itu membutuhkan istirahat karena tubuh kita itu bisa capek. Makanya Allah jadikan malam itu sebagai tempat kita untuk istirahat. Jadi istirahatlah yang cukup, jangan begadang. Kemudian yang keempat, minum air putih. Nah, kita harus banyak-banyak minum air putih karena bagian tubuh kita yang paling banyak itu adalah air. Jadi kita harus banyak-banyak minum air putih. Nah, inilah hak dan kewajiban kita terhadap tubuh. Jadi kewajiban kita itu menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Hak kita adalah memiliki tubuh yang sehat. Nah, itulah dia materi tentang kewajiban dan hak terhadap tubuh. Nah, kemudian di sini ada tentang kewajiban dan hak terhadap makanan. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang hak terhadap makanan. Yang pertama, mendapat makanan sehat dan bersih. Jadi, hak kita itu mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Bukan makanan yang kotor, bukan itu yang harus kita dapatkan, tapi yang bagus untuk tubuh kita sesuai dengan hak kita adalah mendapat makanan yang sehat dan bersih. Kemudian yang kedua itu memilih makanan yang sehat. Kita harus tahu mana makanan yang sehat, mana yang tidak sehat. Karena hak tubuh kita itu memilih makanan yang sehat. Kemudian mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Jadi kita itu memiliki hak untuk mendapatkan sarapan pagi sebelum ke sekolah. Nah, yang terakhir, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Nah, kita harus bersyukur bahwa kita itu masih mudah mendapatkan air bersih dan sehat. Jadi tidak boleh boros atau dibuang-buang begitu saja. Nah, kemudian ada kewajiban kita terhadap makanan. Tadi itu hak kita. Hak kita itu mendapat makanan yang sehat dan bersih. Makanan sebelum pergi ke sekolah, mendapat air minum yang bersih. Kemudian, Miss, apa kewajiban kita terhadap makanan? Berarti artinya kewajiban itu yang harus kita laksanakan ataupun yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita kerjakan terhadap makanan? Yang pertama, bersyukur atas semua makanan yang ada. Nah, jadi kita itu punya kewajiban, punya hal yang harus kita lakukan, yaitu bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Jadi dengan makanan apapun yang ada yang disediakan orang tua kita harus bersyukur seraya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kewajiban yang kedua adalah makan makanan yang sudah disediakan. Jadi silahkan makan makanan yang sudah disediakan, jangan mencaci makanan. Nah, begitu ya. Kemudian yang ketiga itu membaca doa sebelum dan sesudah makan. Nah, jangan lupa Ananda, sebelum makan baca doa, setelah selesai juga baca doa. Apa Miss Buddha doa? Nah, ketika kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan sehingga berkah apa yang kita makan untuk ibadah kita. Kemudian yang terakhir, kewajiban kita terhadap makanan adalah mengambil makanan secukupnya. Nah, jangan mubazir, makan secukupnya, begitu ya Ananda ya. Jadi kita punya kewajiban dan hak terhadap makanan. Nah, inilah dia tentang hak dan kewajiban kita terhadap makanan. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, di sini Miss akan tunjukkan satu masalah, kemudian Ananda pikirkan apa kira-kira saran yang Ananda berikan terhadap masalah ini. Oke, Miss akan tampilkan masalahnya di sini. Nah, ini masalahnya. Ibumu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, namun kamu lebih suka jajan. Nah, jadi ibu kita itu sering udah menyediakan makanan yang sehat dan bersih, makanan buah, sayuran, sehat, bersih. Tapi kita lebih suka jajan yang ada di jalan-jalan seperti itu, di tepi-tepi jalan. Nah, kira-kira apa saran yang Ananda berikan terhadap masalah ini? Jadi masalahnya itu tentang
kamu yang suka jajan di luar daripada makanan yang udah disediakan oleh ibumu. Apa kira-kira saran? Apa kira-kira solusi jalan keluar dari masalah ini? Kan ini masalah nih. Kamu lebih suka jajan karena itu tidak sehat. Apa kira-kira sarannya? Nah, kata saran itu ada sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya. Itu kata-kata yang ada ketika kita memberikan saran. Nah, Ananda sudah siapkan jawaban Ananda? Sarannya seperti apa? Oke, di sini Miss juga punya jawaban. Nah, kalau Miss di sini akan memberikan saran seperti ini. Sebaiknya kamu memakan makanan yang disediakan ibumu, karena kamu juga harus berhati-hati memilih makanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Bukan itu saja, jajanan yang ada di jalanan itu bisa jadi banyak debunya karena di tepi jalan. Jadi berhati-hatilah ketika jajan. Lebih baik, alangkah baiknya kita makan makanan yang disediakan oleh orang tua kita karena itu lebih sehat dan bersih. Nah, inilah Ananda contoh dari adanya masalah kemudian ada saran. Saran itu merupakan solusi dari masalah. Nah, kemudian di sini kita akan pelajari tentang penjumlahan dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya. Apa sih Miss maksudnya? Jadi di sini Ananda kita pelajari materi matematikanya itu hasilnya itu diketahui duluan. Kemudian yang mau kita cari itu soalnya gitu. Seperti ini nih. Nah, di sini di sebelah sini ini kan udah ada hasilnya, udah ada sama dengan 1000, sama dengan 1200, sama dengan 1300, sama dengan 1500, dan sama dengan 2000. Jadi di hasilnya dulu yang diketahui, sedangkan penjumlahan di sini tuh belum diketahui. Nah, dengarkan Miss baik-baik ya. Miss akan bacakan soal yang pertama. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagian lagi dijual di pasar. Nah, jadi di sini tugas kita adalah tuliskan berapa kemungkinan kentang yang dijual dan disisihkan untuk di rumah. Jadi artinya Ananda, kita itu cari angka yang ketika kita jumlahkan itu hasilnya itu menjadi 1000. Nah, menjadi 1000. Jadi penjumlahan yang hasilnya sudah diketahui, hasilnya dulu diketahui. Jadi berapa tambah berapa yang hasilnya itu 1000. Berapa Nanda? Berapa? Silahkan dijawab. Iya benar, bisa 500 ditambah 500 atau 700 ditambah 300, maka dia akan 1000. Nah, 700 ditambah 300 rupiah hasilnya 1000. Kemudian kalau 1200 gimana Miss? Kalau 1200 gimana Ananda? Cara menjumlahkannya? Iya benar, bisa dengan di sini 1000 ditambah 200. Ya, jadi 1200. Nah, kemudian yang ketiga 1300. Bagaimana cara kita mencari nilai yang akan menghasilkan nilai 1300? Nah, berapa kira-kira Ananda? 1300 mau berapa di sini kita buat? Ya, boleh di sini 1000 ditambah 300, maka akan menjadi 1300. Begitu juga dengan 1500, boleh 1000 ditambah 500, boleh kalau 2000 1000 ditambah 1000, maka akan menghasilkan 2000-nya.
Jadi penjumlahan dua bilangan yang sudah diketahui hasilnya ini terserah Ananda mau angka berapa tambah berapa, yang penting hasilnya itu sesuai dengan yang di sebelah kanan, yang sebelah kanan ini. Nah, dia jawabannya udah diketahui terlebih dahulu. Yang nggak diketahui itu di soalnya. Ya, paham ya Ananda ya? Oke, Miss lanjut pada materi selanjutnya, yaitu tugas. Nah, Ananda punya tugas di sini. Jadi amati masalah yang ada di bawah ini. Kemudian Ananda tuliskan saran-saran yang menurut Ananda pas dengan masalah yang ada. Jadi yang pertama itu ada masalah tentang Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Apa kira-kira saran yang Ananda berikan terhadap masalah itu? Masalah Udin tadi. Nah, kerjakan juga nomor 2, 3, dan juga 4. Nah, semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk Ananda dan juga bisa dipahami bagaimana tentang hak dan kewajiban kita terhadap tubuh dan juga terhadap makanan. Dan juga tentang penjumlahan bilangan dengan mengetahui hasilnya terlebih dahulu. Nah, semoga pada pembelajaran selanjutnya kita bisa bertemu kembali. Miss sudahi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.